Hidup ini selalu dihadapkan dengan perbedaan ya Mas ya. Dari perbedaan fisik, perbedaan karakter, bahkan juga perbedaan keyakinan Mas. Ada yang beragama, ada juga yang nggak beragama. Kemudian ada yang mempercayai Tuhan itu sebuah wujud ya. Ada juga yang mempercayai bahwa Tuhan itu adalah energi kehidupan Mas. Nah, ini kan perbedaan, justru manfaatnya kita akan belajar ya Mas, mana nih yang paling pas dengan kita. Dan kita juga punya hak ya Mas untuk mempercayai mana yang paling benar menurut kita ya Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, Tuhan yang sebenarnya itu seperti apa sih Mas? Apakah sebuah wujud atau sebuah energi Mas? Tuhan yang sebenarnya, ya ini balik lagi, ini kan urusan keyakinan. Ya, ini urusan keyakinan. Makanya kalau dari bentuk fisik saja kita ini berbeda-beda. Udah jelas ya, warna kulitnya berbeda, bentuk fisiknya berbeda, karakternya berbeda. Itu artinya cara berpikirnya juga berbeda-beda Mas Ayah. Nah, apalagi masuk ke urusan keyakinan, tentu juga berbeda-beda. Nah, kita menjalankan itu semua tentu kan atas dasar apa? Atas dasar kenyamanan Mas Yahya. Jadi kita meyakini sesuatu hal itu sesuai dengan kita nyamannya Mas Yahya. Misalkan Mas Yahya nyamannya pakai baju apa, pakai yang warna apa, pakai bahannya yang seperti apa, itu kan tentang kenyamanan. Nah, kita bicara tentang keyakinan, suatu agama juga demikian. Itu juga masuknya adalah tentang kenyamanan. Apakah kita nyaman menjalankan ajaran daripada agama A, agama B, agama C. Jadi menurut saya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Nah, sedangkan menurut saya ini ya, secara pribadi saya katakan bahwa Tuhan itu menurut saya tidak ada di mana-mana, tapi Tuhan itu ada di dalam diri saya, di mana saya meyakini dan mengimani keberadaan Tuhan itu, Mas Yahya. Sedangkan kalau ada orang mungkin berpikir bahwa Tuhan itu adalah sebuah wujud atau sebuah sosok atau makhluk, yaitu silahkan saja. Itu hak masing-masing. Tapi buat saya secara pribadi juga, Tuhan itu nggak berwujud. Wujudnya Tuhan itu ya kita-kita ini gambarannya, berbeda-beda ini tergantung wadahnya ini tadi Mas Yahya. Tapi isinya sama. Saya dengan Mas Yahya berbeda wadahnya, fisiknya, bentuknya, warnanya berbeda. Kebutuhannya berbeda. Tetapi isinya sama. Apa itu? Kehidupan. Betul enggak? Apa sih artinya Yahya kalau nggak hidup? Nggak ada artinya. Apa artinya Wahyu kalau nggak hidup? Nggak ada artinya. Nah, jadi sama, di dalam diri saya ada sumber kehidupan, di dalam dirinya Mas Yahya juga ada sumber kehidupan. Nah, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan Mas Yahya, sumber kehidupan dari seluruh unsur kehidupan yang ada. Nah, sudah jelas, Tuhan nggak di mana-mana, Tuhan nggak berwujud, nggak berasa, nggak berbau. Bukan sebuah makhluk, bukan sebuah sosok. Artinya apa? Sosoknya Tuhan itu ya kurang lebihnya ya gambarannya kita ini bisa berubah-ubah. Ya ada di pohon, ada di mana-mana, di seluruh alam semesta ini Mas Yahya. Jadi nggak usah berebut tentang ketuhanan. Ada di dalam pribadi kita masing-masing. Tapi balik lagi, karena kenyamanan setiap orang berbeda-beda. Karakternya berbeda-beda. Pola pikirnya berbeda-beda. Keyakinannya berbeda-beda. Nah, terus salahnya di mana? Nggak ada masalah dan nggak ada yang salah. Tinggal bagaimana kita menyikapi itu semua. Kan tinggal begitu aja Mas Yahya. Supaya perbedaan-perbedaan ini bisa menyatukan kita. Bukan justru dicari persamaannya saja. Yang nggak sama dipaksa-paksa biar sama. Kalau yang berbeda dianggap musuh. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Iya, terlepas dari perbedaan tadi ya, seharusnya ya kita meyakini saja apa yang kita yakini ya Mas, tanpa harus memaksakan orang lain untuk sama dengan kita. Nah, kalau di agama ini kan kepercayaan Tuhan sebagai wujud ya Mas. Kemudian di masyarakat Jawa meyakini bahwa Tuhan itu sudah menyatu dengan diri kita ya. Dan
tentang tata cara dalam beribadah juga, Mas. Ini kan berbeda-beda setiap agama. Ada yang istilahnya sholat, ada sembahyang, ada yang mungkin semedi, mungkin ya kalau kita orang Jawa. Nah, sebenarnya cara menyembah Tuhan yang benar itu gimana sih, Mas? Lalu bagaimana, Mas, tentang anggapan bahwa orang-orang kejawen itu tidak sholat, Mas? Kenapa kok gak melakukan tata cara seperti yang dilakukan di dalam agama-agama lain? Iya, Mas Yahya, ya. Kembali, urusan keyakinan itu urusan pribadi masing-masing. Berbeda enggak apa-apa, ya. Yang penting tetap rukun, karena kita ini hidup ini saling membutuhkan. Nggak ono wong Jawa, nggak ono wong Londo, ya. Nggak ono wong Dayak, Sunda, semua sama. Kita ini saling membutuhkan. Ayo kita hidup rukun, hidup damai satu dengan yang lain. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Di dalamnya ada saling tolong-menolong, saling peduli satu dengan yang lain. Kita bicara tentang tata cara beribadah, ya. Tentu di setiap agama kan berbeda-beda. Kita jalankan saja sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing, ya. Oh, yang Islam bagaimana, kemudian yang Kristen bagaimana, yang Hindu bagaimana, yang Buddha, yang Katolik juga bagaimana, di dalam menjalankan apa yang mereka yakini tentunya, yang katanya menyembah Tuhan. Nah, tentunya setiap ajaran agama ini kan memiliki tata cara yang berbeda-beda. Nah, kalau kita sudah memeluk suatu agama, kita meyakini, ya kita jalankan tata cara yang ada, kita jalankan ajaran-ajaran yang ada di agama tersebut. Tetapi jangan sampai kemudian kita menjalankan itu semua hanya karena supaya kita bisa dinilai baik oleh sesama manusia. Biasanya kan terjebaknya di sana, Mas Yahya. Jadi hanya menjadi rutinitas tata cara ini tadi. Padahal tata cara ini adalah bentuk kenyamanan kita. Ya, kalau sudah nyaman itu kan kita jadi yakin gitu toh, Mas Yahya. Nah, tujuannya, jadi tata caranya ini menurut saya nggak begitu penting. Yang penting adalah tujuannya. Tetapi tata cara ini tetap harus diikuti. Karena ini adalah ajaran dari agama yang kita anut itu tadi, Mas Yahya. Ibaratnya ada aturannya gitu loh, Mas Yahya. Oh, kalau yang Islam, ibadahnya, sholatnya itu harus begini. 5 waktu dan lain sebagainya. Oh, yang Kristen, tata caranya begini. Oh, harus ke gereja setiap hari Minggu dan lain sebagainya. Demikian juga dengan agama-agama yang lain. Ya, artinya apa? Kita menjalankan itu semua sesuai dengan kenyamanan dan keyakinan kita masing-masing. Nah, poinnya adalah tentang tujuan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk bertuhan, kan begitu. Balik lagi ke kesadaran bahwa Tuhan itu adalah milik semua. Milik siapapun yang mau mengakui dan mengimani bahwa Tuhan itu ada. Nah, kemudian jangan terus kita ini seolah-olah agamaku yang paling benar. Harus pakai tata cara ini. Kalau enggak berarti kamu kafir. Kamu sesat. Demikian juga yang Kristen. Tuhan itu begini, begini, begini. Tata cara aturannya, ibadah menyembah Tuhan itu begini. Kalau enggak begini berarti kamu sesat. Kamu kafir. Yang Hindu juga demikian dan lain sebagainya. Nah, kesalahan kita itu di situ, Mas Yahya. Harusnya kita sadar bahwa Tuhan itu nggak beragama. Artinya kalau Tuhan itu nggak beragama, Tuhan itu nggak memeluk agama, Tuhan itu bukanlah sebuah wujud, sebuah sosok. Tuhan juga nggak menciptakan aturan-aturan itu, Mas Yahya. Saya secara pribadi masih meyakini bahwa aturan-aturan atau tata cara itu adalah ciptaan daripada manusia. Kecuali kalau ada satu ayat yang bisa dibuktikan bahwa Tuhan itu adalah sebuah wujud dan Tuhan itu memeluk satu agama, baru saya akan tunduk, Mas Yahya, untuk saya mengikuti agama tersebut. Nah, kalau enggak, ya berarti bisanya ini kita hanya menjalankan keimanan kita saja, kan begitu. Nah, ukurannya ada di diri kita, urusannya dengan Tuhan kita. Jadi tidak harus kita ini saling mengkafirkan, saling menyesatkan, karena berbeda-beda tata cara ini tadi. Ya karena memang ajarannya berbeda. Kita mengikuti ajaran agama Islam, tata caranya begitu. Agama Kristen, tata caranya begitu. Agama yang lain juga begitu. Artinya apa? Ya,
Kenapa kita harus berebut tentang itu? Nah, lebih-lebih kita bicara tentang ini sering sekali memang ya. Orang kejawen ini dikatakan adalah orang-orang yang kafir, yang sesat. Karena nggak jelas kitabnya ya. Karena nggak jelas itu agama opo. Coba nanti kalau mati kira-kira dimakamkan seperti apa dan lain sebagainya. Nah ini kadang kan, ini loh cara berpikir yang sempit. Ya, bahkan juga ada yang mengatakan jangan ngaku-ngaku Islam ya, nggak ada itu Islam kejawen. Gini. Saya mau sedikit mungkin luruskan. Kita bicara agama ini, mohon maaf ya, kalau agama yang tertera di kolom KTP, ini kan kebutuhan daripada suatu pemerintahan. Kalau mungkin ya, diperbolehkan untuk tidak diisi agama itu di kolom KTP. Legalitasnya di mana, Mas Yahya? Artinya nggak ada masalah untuk kita nggak beragama sekalipun. Itu bukan tolak ukur bahwa kita beragama pasti kita bertuhan. Itu bacanya bukan tolak ukur. Dan yang nggak beragama pasti nggak bertuhan. Oh, belum tentu, Mas Yahya. Ya, tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan sendiri itu loh nggak beragama. Nah, kenapa kita manusia ini berebut tentang agama dan kita berebut seolah-olah Tuhan itu adalah milik kita sendiri? Apalagi banyak yang mengatakan bahwa orang kejawen itu katanya nggak sholat lah. Sebetulnya nggak sholat ini juga bahkan dilakukan oleh orang-orang Islam juga, Mas Yahya. Islam banyak yang nggak sholat, cuman mau mengakui atau tidak, ya. Nah, kemudian yang Kristen juga demikian, banyak juga yang nggak melakukan ibadahnya orang Kristen. Demikian dengan agama-agama yang lainnya sama sebetulnya. Ya, balik lagi, apakah yang nggak sholat itu berarti nggak bertuhan? Ya belum tentu. Apakah yang sholat itu sudah dipastikan dia ini dekat dengan Tuhan? Si paling bertuhan, si paling suci, paling benar? Belum tentu. Ukurannya ada di pribadi masing-masing. Semua tergantung. Kalau kita merasa bahwa kita ini bertuhan, kita ini paling mengerti tentang agama, harusnya kita bisa menjalankan ajaran-ajaran agama itu tadi dengan baik, dengan benar. Makanya saya sering katakan bahwa agama ini nggak ada yang salah, tapi para penganutnya lah yang salah. Karena cara berpikirnya sangat terlalu sempit atau fanatik, Mas Yahya. Ya inilah hebatnya doktrin dari suatu agama, apalagi kalau yang menyampaikan ajaran agama itu tadi belum memahami betul tentang isi daripada agama itu, Mas Yahya. Sering dan banyak sekali orang yang mengatakan dan beranggapan bahwa orang kejawen itu nggak sholat. Orang kejawen itu lebih begini, Mas Yahya. Orang kejawen itu tidak pernah mencari Tuhan, itu bingung keluar ke sana kemari. Orang kejawen itu tidak sibuk atau menyibukkan diri bahwasanya supaya terlihat bahwa dia itu bertuhan, tidak. Orang kejawen itu meyakini bahwa Tuhan itu memang nggak perlu disembah, Mas Yahya. Orang kejawen itu meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam diri pribadinya. Orang kejawen banyak yang beragama Kristen, banyak yang beragama Hindu, banyak yang beragama Islam juga. Nah, sedangkan kejawen itu sendiri adalah sebuah pemahaman ya Mas Yahya ya. Sebuah pemahaman, sebuah keyakinan. Kebetulan kita ini adalah keturunan daripada leluhur kita di Jawa, sehingga kita menyebutnya sebagai kejawen gitu ya Mas Yahya, yang mengikuti tradisinya, budayanya, ajaran daripada leluhur Jawa. Ini kan bukan agama, Mas Yahya. Artinya apa? Tata cara beribadahnya atau bahasa menyembah Tuhannya, tata caranya itu ada di dalam diri pribadi masing-masing, Mas Yahya. Karena mereka meyakini bahwa Tuhan itu sudah ada di dalam dirinya. Jadi tidak perlu disembah. Di mana kita meyakini, kita imani bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita, ya sudah. Kalau kemudian ini dihubungkan dengan orang kejawen nggak sholat, orang kejawen ya banyak yang sholat. Orang kejawen yang memeluk agama Islam ya sholat sesuai dengan ajaran agama Islam. Orang kejawen yang beragama Kristen ya tetap mengikuti ibadah sesuai dengan ajaran agama Kristen, kan begitu. Nah, ada juga orang kejawen yang mungkin memeluk agama Islam tapi mungkin tidak mau melakukan sholatnya. Sholat secara syariat ini tadi, tetapi sholat secara hakikatnya dijalankan. Nah, kita kan sama-sama tidak tahu, Mas Yahya. Karena itu urusan pribadinya dengan Tuhannya. Makanya,
Nggak bisa kalau ini kemudian kita menilai terus kita menghakimi, itu nggak bisa. Yang sholat saja, apakah dijamin bahwa yang sholat, yang rajin sholat ini tadi pasti dekat dengan Tuhan? Enggak menjamin. Sholatnya kusuk saja, kusuk. Siapa yang tahu? Enggak ada yang Tidak ada yang tahu. Kalau kusuk yang dimaksud secara syariatnya sudah betul atau tidak gerakannya. Bahkan ini saja, mohon maaf ini ya, sesama orang Islam saja berbeda-beda loh Mas Yahya. Gerakan Allahu Akbar saja ada yang begini, ada yang begini, ada yang macam-macam Mas Yahya. Ya, jadi berbeda-beda. Yang Kristen juga demikian, berbeda-beda. Yang Hindu, yang Buddha. Nah kalau tata cara itu kita jadikan ukuran, betapa sempitnya cara berpikir kita. Katanya Tuhan itu maha segala-galanya. Ya, Tuhan maha mendengar, maha mengetahui, maha segala-galanya, maha pengasih, maha penyayang, maha mengampuni. Oh, maha segala-galanya lah katanya. Nah, terus kenapa kita manusia ini kok bingung kalau sudah maha segalanya? Ini kok manusia ini masih bingung dengan tata cara masing-masing dan masih memperebutkan, bahkan membela Tuhan, Mas Yahya. Ya, membela Tuhannya. Nah, ya membela Tuhan. Seolah-olah Tuhan ini harus dibela, harus aduh ini ya. Makanya menurut saya bukan tolak ukur tentang ibadah, tentang sholat, tentang beragama atau tidak, itu sebagai wujud bahwa kita bertuhan atau tidak. Justru tolak ukur secara sederhana, kalau kita ini mengaku, kalau kita ini beriman, bertakwa kepada Tuhan, tolak ukurnya adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan baik, dengan benar. Kita bisa menjaga hubungan baik dengan alam semesta, termasuk isinya, termasuk bagaimana kita menjaga dan merawat hubungan kita dengan sesama manusia, saling mengasihi, saling menyayangi, sadar bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada perbedaan di antara kita kecuali hanya perbedaan fisik, baik bentuk, warna, ukuran, dan lain sebagainya. Tapi isi di dalamnya sama, yaitu sumber kehidupan.